Kesempatan ini saya ingin membagikan tema ya yang saya rasa ini hal yang penting dan mungkin kita juga sudah sering dengar. Saya ingin bagikan tentang iman ya. Tapi saya ingin menyampaikan tentang iman itu sumbernya dari mana sih gitu. Kita seringkali kan berkata kita ini orang beriman, benar kan? Dikatakan kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, kita harus hidup dengan iman, benar, oleh iman ya. Bahkan oleh iman, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Allah. Saya berpikir Bapak Ibu, ya saya merenungkan sekian lama, sampai suatu saat saya mendapat satu buletin gitu ya, satu bacaan, dan saya terkejut gitu ya. Wah, jadi selama ini masih banyak yang perlu saya pribadi perbaiki. Dan saya harap juga yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sudah melakukannya itu bagus ya. Kalau Bapak Ibu sudah ngerti itu bagus, baik, lanjutkan. Tapi bagi Bapak Ibu kita yang belum mengerti, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, seringkali kita rindu, benar nggak? Kita rindu kita punya iman yang besar, benar nggak? Benar nggak? Siapa yang rindu punya iman yang besar? Ya, kemudian imannya memindahkan gunung. Ya, kalau kita bayangkan kalau kita punya iman yang besar, ya semua sepertinya itu semua janji-janji Tuhan kita bisa raih, bisa miliki, benar? Problem masalah kita bisa selesaikan karena kita punya iman, benar nggak? Kita rindu dan kita punya bayangan image kalau aku punya iman yang besar, ya aku akan hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, bukan dari satu masalah ke masalah yang lain, bukan dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain. Enggak, kita akan menghadapi dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Apa yang kita takutkan? Ya, nggak ada yang kita khawatirkan. Kita punya iman. Kalau begitu kita khawatir, kita takut. Ya, kita percaya dibilang Allahku akan mencukupi kebutuhanku. Wah, kita beriman. Ya, dan kita bayangkan suatu saat nggak tahu dari mana pada waktu kita membutuhkan uang, nggak tahu ada dapat uang, dapat rezeki dari mana saja. Pada waktu kita mengalami sakit, kita punya iman. Oleh bilur-bilur Tuhan, aku mengalami kesembuhan. Wah, kita nggak perlu takut. Virus apapun juga kita nggak usah takut. Benar nggak? Dan kadang-kadang Bapak Ibu, masalahnya begini Bapak Ibu. Seringkali kita berkata kepada diri kita sendiri, benar nggak? Aku nggak punya iman. Iya enggak? Imanku kecil, bahkan nyaris aku nggak punya iman. Dan kita kadang-kadang kalau kita ya Bapak Ibu ada masalah, didoakan biasa gitu kan, konseling, ya beriman dong, beriman kepada Tuhan, iya enggak? Beriman kepada Tuhan. Kelihatannya sih sepele, benar nggak ya? Jawabannya gampang, enak kan? Dan itu kelihatannya menyelesaikan masalah. Dalam arti udahlah, kamu nggak usah datang lagi. Kamu pasti punya iman. Masalahnya Bapak Ibu, seringkali kita mengorek-ngorek, mencari-cari dari diri kita, aku kok nggak punya iman untuk percaya bahwa masalahku ini Tuhan akan selesaikan, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah. Kita menyelidiki terus, kita merenungkan kok nggak ada iman. Kita bangkitkan dalam hati kita, ayo iman, bangkit, keluar. Ternyata nggak. Nah akhirnya apa? Frustasi, putus asa kita. Kenapa masalahnya? Nah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin bagikan, kita harus mengerti yang namanya sumber iman. Sumber iman, maksudnya iman itu dari mana sih? Ya, bagaimana sih bekerjanya? Nah Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk buka firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 8. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8. Dari versi, saya akan bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Karena kemurahannya saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah. Dikatakan karena kemurahannya kita diselamatkan, karena anugerah kita diselamatkan. Benar kan? Karena iman kepada Kristus. Karena kita beriman kepada Kristus, kita diselamatkan. Tapi yang perlu kita ketahui, iman itu pun yang membuat kita percaya kepada Kristus, dikatakan bukan dari kita sendiri loh.
bukan keluar dari kita sendiri, tapi dikatakan merupakan suatu karunia dari Allah. Ya, satu ayat lagi saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16, versi firman Allah yang hidup. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Ini ceritanya Bapak Ibu kalau baca di rumah, ceritanya si Petrus dengan Yohanes mau beribadah ke Bait Allah. Dia masuk pintu gerbang, ada orang yang cacat, kakinya lumpuh, kakinya nggak bisa berjalan dari sejak lahir. Ya, terus kemudian orang itu seperti minta-minta kepada Petrus dan Yohanes. Terus kemudian mereka berkata begini, emas dan perak aku nggak punya, tapi di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berdirilah. Ternyata bangkit berdiri, padahal dari sejak lahir nggak bisa jalan. Dan gemparlah Yerusalem, ya, gemparlah Yerusalem. Akibat dari gemparnya Yerusalem, mereka itu disidang, ya, bukan dipuji, disidang, ya. Nah, ini kisah selanjutnya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Dikatakan demikian, nama Yesus telah menyembuhkan orang ini. Saudara tahu bahwa sebelumnya ia benar-benar lumpuh. Iman kepada nama Yesus, iman yang dikaruniakan Allah kepada kami, telah menyebabkan kesembuhan yang sempurna. Sekali lagi Bapak Ibu ya, iman yang dikaruniakan Allah kepada kami telah menyebabkan kesembuhan yang sempurna. Jadi ternyata Petrus dan Yohanes, ya, dia mengatakan kepada orang lumpuh itu, berjalan, bangkit, berdiri, dan berjalanlah, sembuh ternyata. Wow, karena iman Petrus dan Yohanes yang luar biasa. Benar, tapi iman itu bukan dari kekuatan mereka sendiri, yang istilah kita mengiman-imani. Ternyata iman itu, ya, datangnya, sumbernya dari Allah. Jadi kalau kita terus berusaha, Bapak Ibu, aku ingin imanku bertambah besar. Itu kan permintaan murid-murid Tuhan Yesus kan. Tuh guru, Tuhan tambahkan iman kepadaku, katanya gitu kan. Mereka minta gitu kan. Saya percaya kerinduan kita juga begitu, ya. Terus Tuhan berkata, asal engkau punya iman sebesar biji sawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung ini. Nah, yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu, ya enggak? Kita, iman itu ternyata bukan dari kita. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa puasa untuk iman bertambah, iman kita bertambah, perlu direnungkan. Ternyata bukan begitu caranya, ya, bukan begitu caranya kita berdoa puasa, Tuhan tambahkan iman kepada kita. Ternyata bukan, ya. Nah, kalau kita baca dari firman Tuhan tadi Bapak Ibu, ya, dari firman Tuhan tadi, kita jelas bahwa iman itu bersumber dari Tuhan. Nah, saya mau ambil contoh begini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu saya akan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan nih, ya, atau punya toko gitu ya. Suatu saat Bapak Ibu ingin merekrut ketiga, ya, memperkerjakan atau mempromosikan seorang untuk menjadi kepala yang ngawasin semua. Nah, syaratnya apa? Bapak Ibu harus yakin bahwa orang yang dipilih itu tepat, benar nggak? Ya, Bapak Ibu, orang tersebut Bapak Ibu pilih sebagai kepala atau sebagai manajer, ya. Apa Bapak Ibu mengimani orang ini harus jadi manajer, orang ini harus jadi itu, harus jadi kepala, dia jadi pantas jadi kepala, mengimani. Saya rasa nggak Bapak Ibu ya, kita akan menilai orang tersebut, benar nggak? Bisa nggak orang ini dipercaya, benar nggak? Bisa nggak dia ngatur? Bisa nggak orang ini dipercaya? Bisa nggak orang ini sanggup untuk memimpin, benar nggak? Nah, itu kita dengan melakukan apa? Dengan kita dengar dari cerita pengalamannya. Kalau dia pernah bekerja sama kita, kita perhatikan, kita renungkan sejak dia masuk kerja sampai saat sekarang. Ya, bagaimana? Kita kan bisa menilai sampai timbul keyakinan dalam hati kita. Iya, orang ini cocok untuk memimpin perusahaan saya. Benar nggak? Benar kan? Begitu kan? Jadi bukan aku mengimani, iya, aku mengimani orang ini jadi kepala, jadi manajer. Tapi dari apa yang kita lihat, kita alami, kita menggambarkan, merenungkan orang tersebut, kita berkata, iya, orang ini pantas aku percaya untuk memimpin perusahaanku. Benar nggak? Jadi manajer. Nah, Bapak Ibu,
Bapak Ibu pasti di sini semua punya hubungan dengan bank, benar nggak? Berhubungan dengan bank kan? Naruh uang di bank gitu maksudnya kan? Ya besar kecilnya itu masalah masing-masing. Tapi Bapak Ibu main taruh uang di bank, main sembarangan taruh uang di bank, ya, atau koperasi simpan pinjam apapun juga gitu, nggak peduli, penting aku mau taruh duit di bank, bank apa aja terserah. Saya percaya Bapak Ibu nggak kan? Lebih uangnya banyak gitu loh ya. Kalau uangnya bangsa 100.000 ya pasti biarin. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya uang ya, ingin tentu cari bank yang bonafit. Benar nggak? Yang bisa dipercaya. Benar nggak? Bapak Ibu akan kalau perlu nih kalau uangnya Bapak Ibu misalnya banyak ya, cukup babrut Bapak cukup banyak, Bapak Ibu akan pelajari, akan dengar, ini bank gimana sih? Oh, bank ini kondisinya memang bagus. Ya, labanya bagus, semua ngolahnya bagus, pemiliknya pun orang-orang bagus, nggak bakalan kabur. Bener nggak? Dari situ timbul keyakinan. Bener nggak? Keyakinan dapat tiga. Wah, aku mantep deh. Aku yakin bank ini nggak bakal bangkrut. Ya, aku taruh uangku di bank tersebut. Bener nggak? Bapak Ibu nggak meyakin-yakini dong. Ya, nggak peduli bank itu bank koperasi simpan pinjam yang baru muncul kemarin, misalnya nih, ya aku imani bank itu nggak akan bangkrut, aku imani bank itu akan terus jalan, enggak kan? Benar nggak? Atau Bapak Ibu mengimani gitu? Walaupun kenyataannya bank itu nggak bonafit, baru berdiri berapa tahun, ya kalau Bapak Ibu beriman seperti itu nggak heran, uang kita banyak dibawa kabur, ya banyak bank yang sekarang banyak yang kolaps, ya bahkan menurut data ada 100 bank rakyat yang mengalami likuidasi. Ya, banyak sekali orang rakyat yang dirugikan. Itu pun mereka dirugikan ketika ditanya, ya karena aku dengar dari temanku ini bank bonafit, bisa dipercaya, pemiliknya si Anu, makanya aku berani naruh. Nah, itu pun karena keyakinan yang timbul karena dengar dari temannya tentang bank itu. Tapi dia sendiri ya nggak mengiman-imani bank itu tidak akan bangkrut, jadi aku taruh, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, misalnya gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Siapa yang ngerti coba penjelasan saya? Ngerti nggak? Jadi kita mesti bedain. Nah, Bapak Ibu sekarang suka belanja online, benar nggak? Belanja online di Shopee, Tokopedia, TikTok. Nah, biasanya kalau kita mau beli barang, kita nggak langsung main hantem aja kan? Saya 2 kali ketipu Bapak Ibu. Di gambarnya bagus. Wah, begitu datang barangnya, wah iyalah Bapak Ibu. Sampai beberapa kali saya retur balik, saya nggak peduli, barangnya cuma murah, ya nggak peduli, biar orangnya belajar. Tapi kalau kita hati-hati, Bapak Ibu akan lihat rekomendasinya, benar nggak? Benar nggak? Atau main hantem juga kayak saya begitu gitu Bapak Ibu. Rekomendasinya dari 50 orang yang beli dikatakan hampir semuanya puas, ya nggak? Kasih 1 bintang, 4 bintang, 5 bintang, benar nggak? Sampai Bapak Ibu yakin, yes, barangnya saya beli dari dia. Dan memang datang tidak mengecewakan. Tapi bukan karena Bapak Ibu mau beli barang, Bapak Ibu nggak peduli dari toko mana, aku beriman toko ini. Iya nggak, bisa ngirim barang yang sesuai. Nggak begitu kan? Iya nggak? Tapi setelah kita lihat, pelajari, iya nggak? Kita renungkan, yes, ini bisa dipercaya. Nah, Bapak Ibu ngerti nggak maksud saya? Sama hubungan kita dengan Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan itu yang sumber iman. Maksudnya Tuhan itu pemberi iman kepada kita. Kita nggak bisa punya iman untuk percaya kepada Yesus aja, kita nggak bisa. Tapi Dia sumber iman, memberikan iman kepada kita. Jadi kalau kita ingin iman kita bertambah, iman kita bertumbuh, ya kita nggak bisa ngorek-ngorek dari diri kita sendiri. Kita benar-benar harus yakin apakah Tuhan itu bisa dipercaya. Benar nggak? Apakah Tuhan itu bisa dipercaya? Apakah benar-benar Dia kasih janji, janjinya itu digenapin? Apa yang difirmankan oleh Tuhan benar-benar itu terjadi. Kalau kita nggak yakin sama Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa, Dia sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita yakin, pasti iman kita akan bertumbuh. Berarti nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita nggak yakin, ya nggak, bahwa Allah itu bisa menyelesaikan masalah kita. Misalnya Bapak Ibu ya, kita ini punya utang. Wah, punya utang. Ya nggak? Kita percaya nggak bahwa Allah itu maha kaya?
Maha Pengasih, dan Dia sanggup dengan cara Dia untuk menolong kita, untuk melunasi utang kita. Kalau kita nggak percaya, udah percuma Bapak Ibu beriman-iman, ya berdoa Tuhan tambahkan imanku, nggak akan pernah bisa. Ya, kita menghadapi pergumulan dalam rumah tangga misalnya kan, percaya nggak? Ya nggak? Bahwa Tuhan itu kasih adanya, Dia bisa memulihkan kasih yang telah hilang. Ya, bahkan Dia bisa mengikatkan kasih, memperbaharui kasih kita. Kalau kita percaya Bapak Ibu, pasti iman kita tuh akan bertumbuh. Kita akan percaya. Tapi kalau kita nggak percaya, ya nggak, dan kita dengan usaha sendiri, terus kita mau ngomong Tuhan akan menolong kita, ya kita punya, nggak bakal bisa Bapak Ibu. Jadi penting untuk kita, ya mengerti dalam arti apa? Bahwa sumber iman itu bukan dari kita, tapi sumber iman itu dari Tuhan. Dan Tuhan yang memberi iman kepada kita. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, ya nanti kita baca, ya apa yang Rasul Paulus doakan. Kita buka dari Efesus pasal 2, Efesus pasal 1 ayat 17. Ya, Efesus pasal 1 ayat 17. Nah, ini doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dikatakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu, kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, jangan harap iman kita bisa bertumbuh. Kalau kita ngadapi masalah pergumulan, ya yang gak enak, ya konseling sama orang dunia, dia pasti akan bilang, wah ini gara-gara kamu begini, ya makanya Tuhan bikin kamu sengsara, bikin kamu susah. Kita nggak mengenal Tuhan yang benar. Akibatnya apa? Ya kalau kayak gitu banyak orang yang kepahitan sama Tuhan. Mengapa orang sampai kepahitan dengan Tuhan? Ya, pernah berpikir nggak Bapak Ibu? Saya berpikir karena dia punya konsep pengenalan yang salah tentang Tuhan. Jadi dia pikir Tuhanlah yang menyebabkan ini, Tuhanlah yang menyebabkan keluarga aku hancur, Tuhanlah yang menyebabkan aku bangkrut, Tuhanlah yang membuat. Bapak Ibu punya pandangan seperti itu, kira-kira iman kita bertumbuh? Iman itu bertumbuh kepada Tuhan loh ya. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus berdoa. Ya, saya rasa kita perlu berdoa, dan ini yang saya doakan. Tuhan, berikan aku roh hikmat dan wahyu untuk aku dapat mengenal Engkau dengan benar. Karena pada waktu pengenalanku benar kepada Tuhan yang benar, imanku dengan sendirinya akan bertumbuh, akan percaya. Kalau Allah setia, ya Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu setia. Kenapa kita kalau bilang, oh siapa yang percaya bahwa di sini? Oke, siapa di sini yang percaya bahwa Allah itu setia kepada kita? Setia ya. Allah itu bisa diandalkan kan, benar? Benar. Seharusnya kita nggak usah takut dong menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Benar gak? Allah itu Maha Kuasa. Siapa yang percaya Allah itu Maha Kuasa? Kalau kita yakin Allah itu Maha Kuasa, kenapa kita takut menyerahkan? Ya, bahwa Allah kalau keserahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup membereskan semuanya. Siapa yang percaya Allah itu kasih? Kita percaya Allah itu kasih. Tidak pernah ada maksud jahat di dalam Allah terhadap kita. Makanya kalau saya baca Bapak Ibu, doa-doa dari Rasul Paulus, kalau kita baca dari kitab Efesus pasal 3 ayat 18, bukan 8 Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kalau kita semua mengerti betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita, saya percaya Bapak Ibu, kita benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada oknum
yang sangat mengasihi kita, sangat memikirkan kita, sangat peduli dengan kita, benar? Dan iman kita pasti bertumbuh, bertambah. Amin. Tapi masalahnya kita kadang-kadang ngomong, padahal ya, katakan begini loh, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, benar nggak? Tapi kita lebih kecenderungan mulut mengaku, hati kita sebetulnya nggak percaya, benar nggak? Tapi yang Tuhan mau, nak hatimu percaya. Siapa aku ini? Ya, kalau kita udah percaya, kita akan keluar dari mulut kita, Tuhan, aku serahkan hidupku di bawah kuasa-Mu. Aku persembahkan hidupku, Tuhan. Tuhan, milikilah hidupku. Aku bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Aku serahkan pergumulan keluargaku kepadamu, Tuhan. Karena aku tahu Engkau mengasihi aku. Dan tidak ada di dunia ini yang lebih mengasihi aku selain Engkau. Dan pada waktu kita ngomong begitu, Bapak Ibu, iman kita bertumbuh, iman kita bertambah. Makanya dikatakan di dalam Roma, dikatakan iman itu timbul dari apa, Bapak Ibu? Pendengaran. Pendengaran kata media sosial, bukan. Pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kita lebih senang pendengaran akan media sosial. Serius. TikTok, iya enggak? Bapak Ibu, media sosial itu sarana yang benar-benar menyelewengkan kebenaran. Bapak Ibu, orang bisa namanya dihancurkan hanya melalui media sosial. Benar nggak? Udah nggak tahu. Tinggal kalau kita percaya, kita telan, pasti pandangan kita udah pasti. Misalnya nih ya, misalnya ada orang yang nggak suka sama saya, banyak nggak suka sama saya. Ya nggak tahu, padahal saya nggak ada salah misalnya ya. Dia akan masukin di media sosial, plus. Saya percaya Bapak Ibu, nggak ada sebulan, seminggu pun Bapak Ibu kalau ngelihat saya langsung sinis, gitu loh. Itu pengaruh media sosial. Langsung pandangannya dan apa yang saya katakan dari atas mimbar, Bapak Ibu akan ngomong, cuman bisanya ngomong aja. Benar nggak? Dan itu yang terjadi pada Tuhan. Ya, kalau kita nih ada masalah, kita konseling, diskusi, tukar pikiran kepada orang yang nggak takut akan Tuhan atau orang yang nggak mengenal Tuhan, ya Bapak Ibu, kita akan masuk informasi yang keliru tentang Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, bukan iman Bapak Ibu bertumbuh, tapi Bapak Ibu akan jadi sakit hati. Kenapa Tuhan membuat keluargaku hancur? Kenapa Tuhan membuat usahaku bangkrut? Kenapa Tuhan membuat aku ini? Ya, dan Bapak Ibu kalau nggak biarin terus masalah itu di dalam hati pikiran Bapak Ibu akan meninggalkan Tuhan. Makanya dikatakan Bapak Ibu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus rajin baca firman Tuhan. Bapak Ibu, saya merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab itu sebetulnya banyak peristiwa yang diceritakan, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tujuannya satu, buat apa? Buat kita mengenal loh, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, itu seperti itu loh. Ya, seperti itu. Ya nggak? Dia sanggup melakukan mujizat, ya nggak? Dia Allah yang penuh kasih, ya nggak? Dia Allah yang menghukum, semua itu ada. Ya, bahkan saya percaya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi di akhir zaman, dikatakan ya nggak, kita akan menghadapi tantangan terhebat, di mana dikatakan kita harus menyembah patung si antikris atau digorok istilahnya. Ada di Alkitab pernah kejadian bagaimana teman-temannya Daniel, Sadrah, Mesa dan Abednego mengalami. Ketika dia harus menyembah patungnya Raja Nebukadnezar ya, menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka nggak mau, mereka berani bayar harganya, nggak apa-apa, aku percaya Tuhan sanggup menolong aku. Tapi kalaupun saat ini aku nggak ditolong, aku tetap nggak akan menyembah, karena aku tahu kebenaran, hanya boleh menyembah Allah Yahweh, hanya boleh menyembah Allah Israel. Nggak apa-apa mati. Kenapa mereka sampai berani mengatakan gitu? Karena mereka tahu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan.
Makanya kalau kita baca di kitab Ibrani Bapak Ibu, ya, ada orang-orang tuh yang dikatakan mereka nggak mau ya menyembah, ya menyembah yang patung, menyembah apapun juga, yang bahkan sampai dikatakan mereka merelakan ya, tubuh mereka tuh dianiaya, disiksa. Dibilang apa? Aku nggak takut karena aku melihat kemuliaan yang disediakan Bapa kepadaku. Nggak takut. Dan ini kalau kita baca, kita renungkan Bapak Ibu. Ini yang saya terus terang saya merenungkan, wah Tuhan, kalau suatu saat aku mengalami itu, ya enggak, aku percaya Tuhan, ya enggak. Memang ada orang-orang beriman sebelum aku yang mengalami, dan aku nggak takut, beri aku keberanian. Sehingga pada waktu kita menghadapi masa seperti itu, nggak usah bingung, nggak usah kita khawatir, nggak usah kita kelabakan. Kita udah tahu pilihannya apa yang harus kita pilih. Karena sudah ada buktinya. Orang-orang yang percaya sama Tuhan, dia rela mengorbankan jiwanya. Ya, nggak masalah. Aku mati, diapain, dibakar, disiksa. Murid-murid Tuhan Yesus ditarik oleh kereta, dikatakan kuda. Salah satu muridnya satu ditarik ke utara, ya kepalanya, tangan ditarik, satu kakinya di selatan, ditarik sampai pecah begitu. Nggak masalah. Karena bagiku sudah disediakan upah yang besar. Semua itu semua ada gitu loh Bapak Ibu. Dan ini sebetulnya apa? Membangkitkan iman kita, ya, bukan iman yang kita. Ngerti nggak? Iman percaya kita ke Tuhan. Tuhan, aku benar-benar serahkan hidupku kepadamu. Ya. Jadi penting Bapak Ibu untuk kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti bahwa sumber iman itu Tuhan. Ya, sumber iman itu Tuhan. Tuhan itu pemberi iman. Dan iman itu timbul dari apa Bapak Ibu? Ya, timbul ketika kita mengenal Allah dengan benar, mengerti bahwa Dia Allah yang menepati janjinya. Kalau Bapak Ibu baca tentang di kitab Yosua, ya Yosua, dikatakan begini, apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak digenapi. Semua digenapi, semua terjadi. Berarti kita bisa ambil kesimpulan apa? Bahwa Allah yang berjanji, Dia Allah yang pasti menepati janjinya. Dia nggak pernah menepati janjinya. Apa yang Dia rancangkan pasti terjadi. Apa yang Dia janji atas hidup kita, itu pasti tergenapi. Kalau kita sudah dengar gitu, iman kita bangkit dengan sendirinya. Ya, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar bisa dipercaya. Bapak Ibu, itu yang perlu kita sadari. Ya, nah, ada satu ayat lagi yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius Bapak Ibu, kita buka 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Rasul Paulus tulis surat kepada Timotius. Pada waktu itu dia masih di penjara. Ya. Saya suka kata-kata ini Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Menderita loh Bapak Ibu. Ya. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia menderita, Rasul Paulus. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, penderitaannya luar biasa. Dia katakan, aku seberapa kali aku dirajam batu. Berapa kali aku dirampok di tengah jalan. Berapa kali aku kelaparan, mengalami karam kapal. Ya, dan dianiaya oleh saudara-saudara seiman. Dia menderita. Ya. Itu dikatakan tapi gini loh, tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah Bapak Ibu, kalau malam hari ini kita merenungkan kepada siapa kita percaya, kepada Tuhan yang seperti apa yang kita percaya. Kalau kita menjawab nggak tahu lah, ya nggak heran kalau iman kita nggak bertumbuh, iman kita tetap kecil. Karena kita nggak tahu kepada siapa aku percaya. Rasul Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Sehingga apapun yang harus aku alami, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita perlu renungkan malam hari ini Bapak Ibu. Kepada siapa aku percaya. Tuhan yang bagaimana yang kita percaya. Roma 10 ayat 14. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi Bapak Ibu, ini Dianya Tuhan, ya, Dianya huruf besar Tuhan. Jadi di sini dikatakan, bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Jadi bagaimana kita mau iman kita bertambah, iman kita bertumbuh, kalau kita tidak pernah mendengar tentang Tuhan? Paham ya Bapak Ibu maksud saya ya? Nggak mungkin kita bisa percaya. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, aku beriman, yes, aku beriman. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa waktu yang kita habiskan sehari untuk mendengar tentang Dia, tentang Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mendengar tentang Tuhan? Tentang apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan janjikan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak kita menyediakan waktu untuk mendengar tentang Tuhan? Entah Bapak Ibu dengar dari khotbah di YouTube, di mana saja, pokoknya Bapak Ibu mendengar tentang Tuhan. Bapak Ibu baca Alkitab, baca buku rohani. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mendengar tentang Dia? Kalau kita nggak pernah dengar tentang Dia, jangan kita berharap untuk iman kita bertumbuh. Jangan berharap iman kita bertambah besar. Karena iman kita itu bukan dari kita, tapi pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan dari mana? Kalau kita bisa mempercayai Tuhan yang kita sembah, kita kenal Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu, pasti iman itu akan keluar dengan sendirinya. Benar nggak? Masuk akal nggak Bapak? Ya, masuk akal sekali. Saya bilang, ya sebetulnya praktis sekali. Praktis sekali untuk iman kita tuh bertumbuh, iman kita bertambah besar, itu praktis sekali. Kenal Dia. Tadi saya kasih contoh, kenal bank. Tahu bank yang Bapak Ibu akan taruh simpan uang Bapak Ibu. Kenal karyawan Bapak Ibu yang Bapak Ibu mau angkat jadi manajer, jadi kepala. Kenalin. Bukan Bapak Ibu mengimani bank ini nggak akan bangkrut, bank ini bahkan udah ketahuan, iya nggak? Padahal udah ketahuan itu bank itu udah nggak bisa bayar uang nasabah misalnya gitu loh, ya nggak? Dengar di luar kredit macetnya banyak, ya kita masih percaya aku beriman? Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu, akhirnya saya menyimpulkan begini, hati-hati, iman sama perasaan beriman tuh hampir mirip loh. Ngerti nggak? Ada perasaan beriman sama iman sebenarnya. Iman sebenarnya itu berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Ngerti tadi saya katakan, kalau kita percaya Tuhan itu baik, pasti Dia akan berikan yang terbaik buat kita. Kalau kita percaya Tuhan itu kasih, kita percaya apa yang dikerjakannya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Nggak ada maksud jahat buat hati Tuhan. Itu akan keluar dengan sendirinya iman itu. Tapi sekali lagi, ya, perasaan iman ini bahaya. Perasaan iman, ngerti perasaan? Kalau perasaan itu nggak bisa diandalin Bapak Ibu. Ntar naik, ntar turun. Habis KKR sih dipompa. Wah, akan gitu kan, emosinya dipompa kan. Iya nggak? Mau nggak mau imannya ke bawah nih Bapak Ibu. Iya nggak? Karena jiwa juga ini. Iya nggak? Wah, percaya. Tapi nggak lama, seminggu sudah KKR, sahabat, turun. Seperti kehilangan iman. Tapi kalau Bapak Ibu imannya itu berdasarkan pengenalan akan Tuhan yang benar, ya, itu akan permanen. Akan permanen. Akan kuat. Dan makin hari dari satu iman kepada keimanan yang lebih tinggi. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Itu kalau iman yang dari Tuhan. Tapi kalau emosi, iman, perasaan beriman. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ya. Makanya dikatakan sekali lagi, perlu kita mengenal. Itu doa Rasul Paulus, supaya kita mengenal Tuhan,
Beri roh hikmat dan wahyu untuk aku mengenal Tuhan dengan benar. Ya, doa Rasul Paulus supaya kamu mengerti betapa panjang, lebar, dalam dan tingginya kasih Tuhan yang melampaui pikiran manusia. Pada waktu kita mengerti, ya, mengerti kasih Tuhan, iman itu keluar dari kita dengan sendirinya. Tuhan, nggak ada yang kasih yang terlebih besar di dunia ini, bahkan di sorga, hanya Engkau. Aku serahkan hidupku kepadamu. Aku percaya apa yang Engkau ngomong, aku percaya Tuhan. Aku ikutin Tuhan, aku taat. Itu kan begitu Bapak Ibu. Saya ingin tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iskandar, bahwa kita perlu memiliki iman kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap iman kita yang ada di tempat ini adalah tentu berbeda. Saya melihat bahwa semua itu perlu proses. Kita jangan lupakan dengan sebuah proses dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini, proses kehidupan apapun, baik dengan iman atau apapun, tetap ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Seperti firman di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya percaya saudaraku, ketika saya renungkan, saya dapat firman ini. Oh ya Tuhan, seberapa banyak kita sudah tidak setia dengan Tuhan. Setiap kita mengalami proses hidup, masalah yang kita hadapi, seringkali kita tergelincir, iman kita jadi up and down, turun naik, kita menjadi tidak setia. Tapi ingatlah satu hal saudaraku, Allah kita adalah Allah yang setia. Saya bisa katakan itu kenapa? Coba saudara merenung, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Sejauh mana perjalanan iman saudara sampai kepada titik ini? Mungkin saudara sekarang ada yang tidak menyangka, Tuhan, Kau sudah bawa sampai saya sejauh ini ya. Saya sudah melakukan pencapaian ini. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang mengatakan, Tuhan, kayaknya ini yang bukan aku harapkan. Keadaan ekonomi saya tetap begini, keluarga saya tetap begini. Tapi tahukah saudara, kalau saudara renungkan, semua yang kita lalui dalam proses hidup ini, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan itu membuktikan Allah tetap setia. Saya belajar tentang Abraham. Berapa lama Abraham menanti apa yang Tuhan janjikan? Seorang anak. Seberapa lama Tuhan janjikan bahwa Abraham akan menjadi bapak bagi banyak bangsa? Seberapa lama? Seberapa lama, seberapa panjang? Kalau saudara baca firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu kita bicara tentang yang namanya proses hidup. Tidak ada yang instan saudaraku. Tidak ada. Saudara tanya mungkin ke saudara, kita tuh hanya melihat endingnya. Wah kok lihat kiri kanan kok dia diberkati ya. Kok saya sampai begini-begini saja ya. Tapi tahukah saudara, kalau saudara renungkan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dengan saudara masih tetap ada bersama dengan saudara sampai saat ini. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kalau saya melihat juga kehidupan saya misalnya, saya pribadi, saya bilang Tuhan, penyertaan Tuhan tuh ajaib. Kok ngeliat, oh Tuhan kenapa ya kok saya harusnya pengen begini, pengen punya ini. Saya bilang Tuhan tahu kapasitas setiap kita. Setiap pribadi lepas pribadi juga Tuhan tahu. Jadi salah satu makanya Tuhan yang katakan mengucap syukur di dalam segala perkara. Ketika kita mengucap syukur, kita bisa melihat proses setiap kehidupan kita ini berjalan dengan penyertaan Tuhan. Kita ingat dengan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mesti muter-muter. Itu banyak diwarnai dengan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Tapi saudara perlu ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan Dia akan melaksanakannya pasti. Karena Allah itu Allah yang mutlak, janjinya ya dan amin bagi kehidupan kita. Jadi saudaraku, tidak ada alasan lagi saudara, Tuhan Engkau tinggalkan aku. Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan nantikan adalah proses setiap hari yang kita alami dan kita lalui. Itu merupakan ujian
akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu ujian saudaraku setiap hari. Apakah engkau tetap mau melekat dengan beriman terus, melekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Itu kan proses kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan endingnya Tuhan tetap setia kepada saudara. Saudara jangan melihat posisi saya ada di mana dibandingkan dengan kiri kanan. Tidak akan mungkin sama. Tapi ketika saudara mengucap syukur, Tuhan, kau akan mengeluarkan air mata, kau akan menangis. Ternyata pernyataan Tuhan sampai sekarang ini, itu campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saya melihat juga begitu, saudara. Ketika anak saya kecil, sekarang besar, ada yang menikah. Saya bilang, Tuhan itu engkau ajaib ya. Ternyata kok bisa ya saya sampai kepada titik ini. Coba kalau saudara renungkan itu. Makanya saya bilang kita mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa di dalam segala perkara. Dan saya percaya ketika kita mengucap syukur, maka iman yang timbul karena kita mendengar firman Tuhan, itu akan makin bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan makin bertambah. Dan hidup kami semakin melekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara, jangan pernah menghindari proses Tuhan. Saudara tidak bisa lari, saya mau kasih tahu. Tidak bisa lari. Saya pikir keperjalanan iman kita naik turun itu hal yang biasa, saudara. Pasti. Saudara tidak setia, mungkin berbuat dosa, itu bisa saja terjadi dan kita alami. Masalahnya tidak cepat pertolongan Tuhan datang tergantung pada setiap kita merespon daripada setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar. Dan saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iskandar dan renungan kita pada malam hari ini, itu kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.